yang online dulu. Silakan, Pak. Nggih. Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalilnya sudah jelas tentang menyentuh wanita, kulit ketemu kulit bagi yang bukan mahram. Tapi permasalahannya sekarang yang terjadi sekarang itu kita tidak sampai menyentuh, tapi melihat kaum wanita yang di jalan katakan dengan menggunakan busana, pakai busana tapi seperti telanjang Ustaz. Itu kan juga sama juga mengundang syahwat. Bagaimana Ustaz? Ya, ini pertanyaannya gini, Bapak dan Ibu sekalian, menarik ya. Kalau menyentuh tadi, meskipun Majelis Tarjih membawanya menyentuh itu bukan hakiki, tapi majazi, artinya bersetubuh. Dalam madzhab Syafi'i menyentuh itu kulit dengan kulit atau hakiki. Bagaimana kalau sekarang wanita itu banyak berpakaian yang seksi, yang ketat, atau pakaian you can see, apalah gitu namanya. Nah, we can see atau you can see itu I can see kan. Oh gitu Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya jamaah laki-laki ini pergi ke masjid kemudian di jalan lihat wanita yang seksi gitu? Apakah itu wudhunya batal? Kalau sekedar melihat jelas itu nggak boleh Pak ya. Dan apalagi melihat wanita dengan syahwat tentu tidak boleh ya. Yang bukan istri kan itu. Fa inna malakal ula walaysa laka bathaniyah. Pandangan pertama itu rezeki, kedua ya tidak boleh diteruskan itu. Jadi cukup yang pertama. Masih noleh. Ya meskipun yang kedua ini susah Pak. Terus kadung tahu yang pertama kok enak, ya masuk gak diteruskan, itu yang jadi masalah. Teruskan. Ya. Yang semacam itu tentu tidak membatalkan wudhu ya. Kecuali kalau misalnya melihat wanita kemudian sampai mengeluarkan, mohon maaf ini, mengeluarkan sperma itu ya wajib mandi gitu. Itu tidak apa? Ya kalau semacam itu ya wajib mandi gitu, bukan hanya wudhu. Tapi kalau sekedar melihat saja tanpa ada Tidak tadi sengaja. nggak sengaja, kemudian ya nggak sampai mengeluarkan cairan dari itu ya apa ya tidak batal gitu. Ya kalau tidak sengaja, kalau sering ketemu wanita cantik apakah rezeki? Masanya kalau pandangan pertama rezeki, pandangan yang kedua itu yang susah ya. Itu sing kalau nggak kelasnya wali nggak bisa Pak itu. Kalau kelas kita lihat ya kok tadi enak kok nggak diteruskan ya. Oke, tapi secara umum itu tadi tidak membatalkan wudhu. Meskipun ya kalau kita bisa ya tadi orang Muslim itu kan suruh apa? Menundukkan pandangan itu. Oke, ya mungkin itu ya. Oke, silakan yang lainnya masih ada atau enggak yang online sebelum saya yang offline nih. Monggo Bu. Mungkin Sebentar ya, Bu, sebentar. Yang online. Monggo, monggo Pak. mungkin saya Pak Ustadz. Monggo, 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 monggo Pak Inggih, Sugeng. Ini inggih, baru baru muncul ini Pak Sugeng. inggih Tahu. Pak Ustadz. Gini Pak Salah. Ustadz, Heeh, heeh. saya itu kan banyak kenal mungkin bisa juga laki-laki, bisa juga perempuan. Nah, kebetulan laki-laki ini seorang waria Pak Ustadz. Kita Nggih. nggak tahu bahwa dia itu sekarang kan waria itu pacarannya cantik-cantik. Mm-mm. Nah, kita nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya pria. Lah, kita melihat kondisi seperti ini karena dia itu operasi mungkin ininya semuanya dioperasi sehingga kelihatan cantik dia sampai macaknya itu melebihi dari wanita. Nah, Ya. seperti ini bagaimana Pak Ustadz? Nggih, gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas waria itu dalam fikih itu disebut khunsa, Pak. Khunsa itu
ada yang muskil, ada yang ghairul muskil ya. Muskil itu artinya apa? Seorang yang lahir tapi punya dua alat kemaluan gitu. Tapi ini secara teori, Pak. Kalau dibuktikan ya susah kayaknya gitu. Jadi dia lahir punya alat kelamin laki-laki dan perempuan, dan tidak ada yang dominan itu. Itu yang muskil. Kalau ghairul muskil, Pak, itu bisa jadi orang kelaminnya laki-laki tapi dia tadi bergaya wanita karena sudah tadi punya tabiat semacam itu. Tapi itu dihukumi ya sesuai dengan gendernya. Kalau dia kelaminnya laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Yang semacam itu tidak boleh karena itu taghyiru al-khalqi, menyalahi penciptaan gitu. Sehingga menyalahi kodrat, sehingga dalam hadisnya itu Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki itu. Sehingga dalam Islam itu sebenarnya transgender ya itu nggak ada ya itu, dan itu menyalahi kodrat gitu. Kodrat. Nggih. Nggih, terima kasih Ustaz. Nggih, sami-sami. Oke, yang offline, yang online, atau kalau enggak langsung yang offline. Sudah ya? Oke, monggo Bu, monggo. Nggih. Untuk mendapatkan sholat khusyuk itu sering mengingat akan kematian, peristiwa suatu kematian itu menunjang kita untuk mendapatkan sholat yang lebih khusyuk. Makanya kan kalau dalam hadisnya itu Rasulullah ketika mengajak sahabat mau sholat itu bilangnya apa? Sholat muwadda atau muwaddi. Sholatnya orang yang seolah-olah kita nanti sudah tidak punya kesempatan hidup. Yang semacam itu boleh-boleh saja. Artinya untuk apa? Meningkatkan kualitas kekhusyuan sholat, kita berupaya melakukan sholat semaksimal mungkin. Ingat akan akhirat, ingat akan kematian. Mengingat kematian itu boleh saja, tetapi tidak boleh terus menerus. Kalau terlalu ya nanti sudah nggak ada optimis untuk hidup. Artinya kalau kita, Rasulullah kan bilang, kalau kita sholat itu ingat kematian, kalau kita kerja ya ingat hidup kan itu. Ikmal li dunyaka ka'annaka apa? Ta'isu abada. Wa amal li akhirata ka'annaka tamutu ghadan. Artinya kalau kita melakukan ibadah itu ya ingat akhirat, ingat akan kematian. Tapi ketika kita mencari kehidupan yang baik di dunia ini ya boleh-boleh saja kita sangat optimis kalau kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak, terus kita bisa beramal soleh dengan rezeki itu. Nah, itu. Artinya dengan mengingat kematian kita akan memotivasi sholat khusyuk betul. Kemudian yang kedua yaitu dengan tadi memahami bacaan yang kita baca dalam sholat. Ya. Artinya bacaan-bacaan sholat itu kalau kebetulan ayatnya berkaitan dengan akhirat kan nanti ingat kematian. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah itu kan bicara hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalah itu bicara tentang kiamat. Nah, kenapa kok kita ayat itu kita baca tiap hari tapi nggak membekas? Padahal itu bicara tentang akhirat karena nggak tahu maknanya. Itu yang masalahnya kan di situ. Ya. Artinya ketika kita padahal ayat ini kan termasuk juz amma yang surat-surat pendek yang sering dibaca oleh imam. Selalu diingatkan tentang apa? Kematian. Itu. Oke. Mungkin itu Bu ya singkatnya. Silakan Pak. Ya, monggo. Itu kan kalau sholat kan kalau tingkatan ihsan itu kan seakan-akan kita melihat Allah. Kalau untuk menggapai kekhusyuan itu. Ya.
Makanya ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi kan itu dengan apa? Syadidu bayadi siap, pakaiannya sangat putih. Syadidu syawadi apa? Sa'ar, rambutnya sangat hitam. La yura ali asarus safar. Bekas jalannya tidak kelihatan. Tiba-tiba duduk di depan Rasulullah. Lututnya dekat dengan lutut Rasulullah. Kemudian kedua tangannya di atas ditaruh di lutut. Gitu. Kemudian bertanya tentang tiga hal. Mal Islam, mal iman. Kemudian mal ihsan. Apa yang disebut ihsan? Rasulullah menjawab, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang makna ihsan. Maka Rasulullah menjawab apa? Al ihsan anta budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini makom kita nggak bisa, Bu. Kita sholat seolah-olah Allah melihat kita. Atau kita bisa melihat Allah. Itu nggak bisa. Gitu. Kalau sufi itu ada makom musyahadah atau mukasafah. Bisa melihat apa? Allah ya itu. Tapi secara umum yang level keimanan kita semacam ini ya tidak sampai. Tapi Rasulullah memberikan solusi karena tahu umatnya itu tidak mungkin antak budallah ka'annaka taroh, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Nabi tidak hanya menjelaskan itu saja. Kalau itu saja ya umatnya nggak bisa menyembah Allah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Makanya Nabi melanjutkan, fa illam takun tarahu fa innahu apa? Ya roh. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, yakinilah bahwasanya Allah pasti melihat kita. Allah selalu muraqabah, mengawasi gerak-gerik kita. Apapun yang kita lakukan, meskipun orang lain tidak tahu, pasti Allah mengetahui. Itu namanya apa? Ihsan. Kalau orang sudah levelnya itu beramal sudah tidak karena manusia, karena beramal hanya kepada Allah. Meninggalkan maksiat bukan karena takut dibilang orang oh ini tidak soleh, tapi betul-betul karena Allah gitu. Itu yang susah ya kita. Oke, mungkin itu saja. Oke, monggo Pak. Untuk yang pertama, jadi tadi di dalam ayat yang disebutkan surat apa? Nahl tadi. Nahl ya. Itu bahwa Allah memandang wanita dan laki-laki itu sama ya toh? Derajatnya atau perannya dalam hal melaksanakan suatu amalan yang soleh. Tentunya amalan soleh ini baik itu masalah ubudiyah maupun muamalah, ya toh? Nah sekarang bagaimana peran wanita di dalam hal ibadah? Apa boleh sebagai pemimpin meskipun di situ tidak ada orang laki-laki yang mampu sebagai pemimpin? Bagaimana? Misalnya sholat, ternyata dia ada laki-laki yang bisa membaca Al-Quran atau ngimami, tapi ada ustadzah yang pintar, itu gimana kira-kira? Padahal di sana kan tidak membedakan. Satu, gitu ya. Yang kedua, saya sangat sering belum bisa menerima antara pendapat apa ya, imam ataupun apa? Sebelumnya imam apa? Imam yang apa maksudnya? Ya, seperti Imam Syafi'i misalnya. Oh, itu. Tadi yang ya, tadi bahwa wanita aula mastumun nisa itu tadi ya. Apakah tidak ada tuh dasar hukum yang hakiki yang pertama sehingga Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, ini mengatakan boleh, ini bukan begini. Apakah tidak kembali saja ke dasar hukum biar tidak merepotkan orang ini? Atau yang pertama, kenapa Rasulullah itu bicara gitu, Kak? Jima, bahasa lagi itu biar tidak menimbulkan gitu. Saya sering begitu. Sehingga para pendapat imam madhab, madhab imam ini merepotkan orang di bawahnya ini, ya toh? Nah, sekarang bahayanya kalau penafsiran mereka itu salah, bagaimana? Apakah termasuk ijtihad? Kalau masih termasuk ijtihad masih dapat satu, ya toh kan itu kan dua. Nah, ini yang merepotkan itu sudah pendapat-pendapat. Dan itu kalau sudah di alam seperti Indonesia ini sulit itu untuk menjawab itu. Dijawab gini loh, kalau itu orang NU jelas langsung nabrak gitu loh. Itu ya kedua ya. Jadi masalah peran wanita sebagai anu tadi. Terus yang ketiga ini sebetulnya ya repot kadang-kadang kita untuk apa ya, keadaan yang ada di Indonesia. Contoh begini aja.
apakah ada Rasulullah itu atau melakukan atau hadis yang membacakan atau berdoa dengan Al-Fatihah. Sebab di sini kan ini ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah, ila Syekh Abdul Qadir Jani Al-Fatihah, ila bahkan orang mau pada sendiri pernah saya tegur tapi teguran saya salah atau enggak mau gini terus baca Fatihah dulu. Itu Muhammad itu piye Nah itu apakah ada enggak Muhammadiyah Rasulullah yang melakukan itu atau perintah itu atau mendoakan itu bagi orang yang meninggal atau masih hidup? Sudah tidak ada Ustaz. Ya. Oke, yang pertama tadi ya. Ada ayat yang tadi kita jadikan nilai dasar persamaan laki-laki dan perempuan ya. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mukmin gitu. Siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan yang disyaratkan hanya iman saja. Tidak disyaratkan gender atau jenis kelamin itu. Dalam masalah ini memang laki-laki dan perempuan itu artinya semua ibadah dan muamalat itu asalnya sama. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Ya di antaranya kalau konteks ibadah itu wanita tidak boleh menjadi imam. Meskipun tadi tidak ada yang bisa baca ya. Misalnya. Bagaimana kalau misalnya makmumnya itu tidak bisa baca gitu? Tidak bisa baca itu kan ada beberapa kemungkinan, Pak. Yang pertama memang buta huruf, tidak bisa sama sekali. Yang kedua baru masuk Islam gitu. Tapi meskipun itu kasuistik ya, artinya itu juga susah ditemukan. Memang itu bisa jadi terjadi. Secara umum ya tidak boleh. Itu pandangan jumhur ulama. Kecuali pendapat Imam At-Tabari. Itu membolehkan wanita jadi imam. Tapi itu pendapat yang syad. Syad itu anomali, Pak. Menyalahi pandangan jumhur. Gitu. Karena konteks ibadah itu ta'abudi. Kalau ta'abudi itu sesuatu yang kita nggak tahu. Ya pokoknya itu yang diperintahkan. Gitu. Konteksnya karena apa? Ibadah gitu. Ya. Tapi kalau kasus-kasus tertentu tadi misalnya sangat buta huruf sama sekali apalagi nggak tahu sholat. Ya itu kalau untuk sementara ya boleh-boleh, tapi kan itu berproses gitu kan. Kayak misalnya Al-Imam Abu Hanifah, Mbak Dahlan juga dulu pernah memfatwakan orang yang nggak bisa sholat, maksudnya nggak tahu jopo sholat, apakah boleh dengan sholat dengan bahasa Jawa? Ya boleh. Tapi itu proses gitu. Bukan berarti nanti selamanya pakai bahasa Jawa. Nah, itu kan ya, artinya mengajak yang penting orang berislam itu mudah dulu lah. Nanti kalau sudah belajar baru sampai hukum yang sebenarnya kan gitu. Itu. Kemudian kalau konteksnya muamalat, karena antara muamalah dengan ibadah itu beda ya. Kalau ibadah itu kan al-aslu fil ibadah, Pak. Ittiba, hukum asal ibadah itu yang mengikuti Nabi. Kalau muamalat itu bisa berkembang. Artinya bisa memungkinkan penafsiran baru. Ya contohnya misalnya sekarang wanita menjadi pemimpin publik. Jadi kepala sekolah. Jadi direktur rumah sakit. Yang semacam itu gitu. Itu diperbolehkan gitu. Meskipun Nabi pernah bilang di hadis itu lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan, tidak akan beruntung sebuah kaum yang menyerahkan urusannya wanita. Karena Nabi bicara atau bersabda semacam itu kan sesuai dengan konteks zaman Nabi. Di masa Nabi itu wanita akses pendidikannya kan masih sangat rendah. Kemudian wanita itu kan tidak bisa keluar rumah, artinya kan saat ini kan karena masyarakatnya kan gunung pasir, Pak, itu riskan gitu. Nah, dan secara psikologi kalau muncul pemimpin wanita jelas masyarakat tidak siap. Wong Umar bin Khattab saja punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, Pak, gitu. Wa'dul banat wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidan bin qutilat itu. Artinya
ketika Rasulullah bilang lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan, itu kan ketika Raja Persia atau Kisra ya, itu menjadikan wanita itu sebagai rajanya. Nabi bilang itu tidak akan beruntung. Artinya hadis ini dibawa kepada makna idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadir apa? Sa'ah. Kalau urusan itu diserahkan pada orang yang tidak kapabel, maka tunggu saat kehancurannya. Tapi kalau konteks sekarang, Bu, yang wanita secara umum akses pendidikan baik. Secara pengalaman hidup bisa jadi lebih tinggi daripada laki-laki. Dan pendidikan kadang wanita juga lebih tinggi kan? Ya, artinya ya, artinya dalam ranah-ranah publik itu memungkinkan wanita untuk menjadi pemimpin. Bisa jadi sekolah itu sekarang yang maju itu malah kepala sekolahnya wanita itu. Kan gitu. Ya. Ya. Nah, sehingga kalau ini karena ini konteksnya muamalat itu apa? Bisa lebih fleksibel gitu loh. Oke, tapi kalau konteks ibadah ya tadi harus mengikuti apa petunjuk Nabi. Termasuk hukum dalam Quran, misalnya warisan itu nggak boleh dalam arti laki-laki dan perempuan, karena itu apa lirijali apa walidzakari mithlul hadil unsayain. Artinya meskipun wanita sekarang banyak wanita karir secara penghasilan mungkin melebihi laki-laki, tapi karena itu nas Quran maka tidak boleh dirubah. Oke ya. Artinya ada sesuatu yang mutaghayyirat bisa ditafsir ulang, ada sesuatu yang tadi tidak boleh berubah. Misalnya kalau itu sudah nas Quran, misalnya waris itu tidak bisa ditafsir lagi itu karena redaksinya sudah jelas gitu. Oke. Kemudian yang kedua, dalam menafsirkan Quran, kenapa kok muncul penafsiran yang berbeda? Aulamas tumunisa yang kiroahnya saja dua ya Pak. Lamas tumunisa lamnya panjang atau lamas tumunisa lamnya pendek. Keduanya itu kiroah mutawatirah, bacaan yang boleh dibaca gitu. Kan ada kiroah mutawatirah itu artinya ya secara sanad keilmuan ya tidak bisa diragukan. Artinya boleh kita membaca lamnya pendek atau panjang. Dan para sahabat sendiri itu dalam menafsirkan juga beda-beda. Kalau Ibnu Abbas tadi lamas tumunisa artinya bersetubuh. Tapi bagi Ali lamas tumunisa itu ya menyentuh biasa. Sahabat saja berbeda. Dan Nabi memang tidak menjelaskan secara khusus. Ya kan itu macam-macam Pak. Kan bisa jadi ayat ini turun, ayat ini turun ketika itu Nabi sudah menjelang meninggal. Atau macam-macam Pak gitu. Atau memang Al-Qur'an itu memberikan kebebasan penafsiran sehingga tidak muncul apa? Truth claim kalau bahasa ilmiah itu, mengklaim kebenaran. Misalnya ketika Nabi berpesan kepada para sahabat, la yusolliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Nabi memerintahkan sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah. Bilang apa? Janganlah seorang di antara kamu sholat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Di tengah perjalanan Pak, sahabat pecah menjadi dua. Sholat asar sudah mau habis. Yang satu memahami, ini maksud Nabi itu kita disuruh cepat, artinya sudah sampai Bani Quraidah, ketika sholat asar masih bisa sholat di sana, artinya suruh cepat, meskipun faktanya mereka nggak sampai Bani Quraidah ya, artinya dia ya kalau sudah waktu asar ya sholat asar, artinya ini kontekstual Pak, memahami makna itu makna majazi, maksudnya la yusallina ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, itu makna majazi, yang penting suruh cepat. Tapi yang satu itu literal Pak, bunyinya Nabi semacam itu ya
Meskipun kita maksudnya waktu kita meskipun kita keluar waktu asar, itu ya nggak usah sholat, pesannya Nabi gitu kok. Artinya dia tidak sholat kecuali ketika sudah sampai Bani Quraidah dan ternyata waktu asar sudah habis. Dan ketika mereka pulang, Pak, Nabi diceritakan. Padahal dua kelompok ini saling menyalahkan, Pak. Nabi bilang apa? Nabi cuma ketawa atau senyum saja. Hanya dua-duanya tidak disalahkan. Enak orang Nabi. Ya. Untuk menegaskan. Nah, sekarang ini pengertian menurut Abu Hurairah Ibnu Abbas. Itu kan memang kumpul ya toh. Kalau menurut Ali, Syafi'i kan memegang ya toh. Nah, kita ini yang bagaimana sih, benar itu memegang atau ini gimana? Apakah ada salah nanti kalau ikut ini atau yang ikut ini? Nah, itu loh ya. Nah, kalau itu ijtihad nggak masalah. Kalau itu enggak gimana? Ya kalau ini ya ijtihad, Pak. Artinya ulama nisa ya. Ayat Al-Quran yang qat itu kan jumlahnya sedikit toh, Pak. Qat itu misalnya jumlah rakaat sholat. Itu jelas. Sholat yang wajib 5 waktu. Itu jelas nggak boleh diutak-atik. Karena itu sudah qat ya. Misalnya kalau ada orang mengatakan sholat duhur itu 3 rakaat. Itu sudah salah. Jelas itu sesat, Pak. Tapi kalau sholat duhur itu misalnya apa yang jadi perdebatan. Ketika kita mau sujud itu lutut dulu atau tangan dulu. Ya itu ada 2 kemungkinan. Ya kita dituntut untuk mengikuti sejauh mana kita bisa mengikuti kajian. Jadi kalau kita di Muhammadiyah, ini tarjih gini dan memang dalilnya sangat rasional. Ya ini yang kita ikuti, mengikuti yang kita kaji, yang kita anggap kuat. Meskipun mungkin suatu saat bisa berubah. Wong Imam Syafi'i saja yang kelasnya imam itu punya qaul qadim, punya qaul jadid. Dulu Imam Syafi'i itu tayamum itu sampai kedua pergelangan tangan, itu madzhab qadim. Madzhab jadid malah teko siku. Padahal kalau jenengan ya sing bener qaul qadim. Tapi kenapa ke Imam Syafi'i sing dulu sudah sampai kedua pergelangan tangan kok malah berubah ke sikut? Itu kan artinya ilmu itu berkembang. Yang penting kan kita dalam beramal harus tahu dalilnya, itu yang paling penting. Meskipun tetap ada peluang pendapat yang berbeda. Tapi kalau ya nggak kita ilmui itu yang salah, Pak. Karena kita kan ditanya apa yang dalil kita apa, kan paling tidak itu saja. Nah, kalau ini betul ya berarti kita dapat 2. Kalau salah ya dapat 1 kan itu. Dan perbedaan pendapat itu kan menjadi kaya, Pak. Karena memang orang itu kan tidak bisa hidup dalam satu pendapat. Baju saja beda-beda kok, suka makanan saja padahal sama-sama enak, Pak. Tapi senengannya ya beda-beda. Dan itulah mungkin kekayaan Islam ya. Artinya dengan munculnya mazhab itu kita semakin kaya pemikiran. Ya. Dan ketika kita mengkaji tarjih kan berusaha untuk memahami yang kita amalkan ini argumentasinya. Dan tidak perlu untuk misalnya menyalahkan atau membid'ahkan orang yang berbeda dengan kita. Tapi inilah yang kita amalkan. Artinya ketika kita ditanya, kenapa kok melakukan ini? Ya, kita bisa mempertanggungjawabkan di depan Allah ataupun di depan orang yang bertanya kan gitu. Iya. Kemudian yang terakhir apa tadi? Apa, Pak? Oh ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah tidak ada dalilnya, Pak, secara khusus kan. Ada dalil Al-Fatihah itu 5 quri'at lahu. Al-Fatihah itu sesuai diniatkan apa dibaca. Tapi hadisnya itu dhaif. Dan kebiasaan baca Al-Fatihah itu sebenarnya dari Yaman, Pak. Tapi Yaman yang selatan yang madhabnya Syafi'i, Hadramaut. Kalau di Mesir itu madhabnya Syafi'i, Pak. Tapi tidak selalu Al-Fatihah. Padahal sama-sama Syafi'i, yo enggak Al-Fatihah. Kalau karena di Indonesia rata-rata kan kiai kita kan dari Yaman, Pak.
mau ngaji Al-Fatihah dulu. Kalau di Al-Azhar, di Mesir, Syekhul Azhar meskipun saya di Al-Azhar Hana meskipun mazhabnya Syafi'i, ketika mau ngaji kitab ya langsung tidak pakai Al-Fatihah. Tapi kalau di sini mesti Al-Fatihah dulu. Ya. Makanya ya termasuk mendoakan orang mati. Makanya Al-Imam As-Sun'ani, Pak, pengarang kitab Subulus Salam. Itu kan dia dari Sun'ani kan ibu kota Yaman. Tapi dia mazhabnya Zaidiyah. Zaidiyah itu kelompok Syiah yang dekat dengan Ahlu Sunnah. Dia bilang di Subulus Salam Sarah Bulughul Maram, wa qiraatul Fatihah biniyati kadza wa kadza bid'atun. Kalau Al-Fatihah diniatkan untuk ini itu bid'ah, kata Imam siapa? As-Sun'ani dalam Subulus Salam. Dan di Muhammadiyah sebenarnya pernah dikaji ya, 1937 itu tentang hukum membuka rapat atau apapun dengan Al-Fatihah. Di sana dikatakan, saya masih ada Pak putusannya, tapi yang di sini sudah tidak dimunculkan. Itu dikatakan iftitah jalsah, pembukaan majelis apapun, biqiraatil Fatihah itu ghairu masyru', tidak disyariatkan. Artinya dulu pernah dibahas oleh Muhammadiyah. Dan sehingga Muhammadiyah memilih untuk baca bismillah. Kalau bismillah ada nggak dasarnya? Ada. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap yang baik ya dibaca basmalah, sehingga di majelis Muhammadiyah tidak Al-Fatihah tapi basmalah.